pemain dari PSPS Pekanbaru. Prince Kabir Belo kali ini berusaha untuk mengejar bola. Wow, masih bisa dikuasai. Ya, tampaknya adalah kartu kuning bagi Okto Maniani. Iya, saya pikir sebuah keputusan yang baik dilakukan oleh wasit Mardi, melihat jelas bahwasannya Okto Maniani melakukan trik di depan mulut gawang bahkan di dalam kotak penalti. Saya tidak melihat ada unsur kesengajaan mungkin karena memang Okto tidak dalam kondisi yang baik ketika melakukan kontrol bola. Ini dia. Iya. Sore hari ini kerjasama tadi Banaken Bosoken melakukan sebuah pelanggaran terhadap Cesar Mboma. Jelas sebuah pelanggaran. Banaken berusaha mengambil. Ini tentunya menjadi sebuah hal yang menarik bagi NJ Mania yang melakukan cara untuk melakukan nonton bareng pertandingan ini sendiri. Dan juga tidak hanya itu saja, tentunya bagi Askar King yang memberikan dukungan sepenuhnya kepada tim kesayangan mereka PSS Pekanbaru untuk bisa meraih poin di pertandingan sore hari ini. Melakukan acara nonton bareng tentunya di markas Askar King di Pekanbaru dan juga di beberapa titik tempat di kota Pekanbaru. Dan sebuah kartu kuning memang sebuah pelanggaran yang cukup keras dari Agus Shima. Iya, saya melihat pantas mendapatkannya dengan sebuah pelanggaran kali ini terhadap Herman Zumafo Evandi. Top skor sementara bagi PSS Pekanbaru dengan 8 gol. Ya, kita melihatnya bagaimana yang melakukan duel dengan seorang Tugi Hadi. Dan memang pemain yang satu ini memiliki kekuatan dalam fisiknya. wow. Begitu porak-porandanya pertahanan yang digalang oleh Kim Jong Kyung, Amazuki dan Tugi Hadi menghadapi dua pemain saja. Herman Jumafo Isnaini dan pencetak gol Ade Chandra Kirana. Dan juga Deddy Gusmawan tadi. Ya, itu jelas tangan dari Tugi Hadi tadi. Melakukan sebuah pelanggaran terhadap pergerakan dari M. Isnaini, pemain yang terkenal memiliki kecepatan yang sangat baik. Iya, berusaha Ya, kembali M. Isnaini. Berdarah kita lihat wajah dari Tugi Hadi yang bertabrakan dengan M. Isnaini. Kita melihat memang Tugi Hadi kerap kali berada di sisi seorang Herman Zumafo Evandi ataupun M. Isnaini untuk menghentikan laju kedua striker yang terkenal ganas. Dan kita melihat akibatnya bagaimana Tugi Hadi harus berlumuran darah. Kita melihat di sini bagaimana duel adu kepala antara Tugi Hadi dan juga seorang M. Isnaini membuat Tugi Hadi, kita melihat di sini bagaimana melakukan duel. Iya, saya pikir ini sebuah sebuah penguasaan bola yang cukup baik oleh Cesar Mboma. Walaupun tidak bermain begitu cepat, namun skill individunya cukup mumpuni. Ya, kita melihat bagaimana Tantan masih sangat aktif dalam menyisir sayap kanan Persitara. Pemain yang pada awalnya diplot sebagai striker, namun kali ini bermain sebagai pemain sayap. Dan kita melihat tampak ini adalah sebuah peluang dari Okto Maniani yang tampaknya tadi sudah 99,9% terjadi gol. Nih, awal ketat dia. Ada Daniel Junaidi. Cukup keras memang pelanggaran dari Daniel Junaidi. Iya. Sebuah pelanggaran yang sejauhnya tidak perlu dilakukan oleh seorang pemain pertahanan karena
pertama posisinya sudah di pinggir garis dan bola berada dalam penguasaan penuh oleh pemain lawan. Ya, kita lihat. Ini ada pelanggaran dari Daniel Junaidi terhadap Okto Maniani. Iya, saya pikir ini layak dihadiahi kartu kuning. Ya, dan sangat membahayakan kelanjutan permainan dari seorang Okto Maniani. Betul. Karena kita tahu ia adalah pemain yang berlari dan menjelajahi lapangan hijau paling banyak di pertandingan ini dibandingkan pemain Persitara lainnya. Iya, terlihat wasit Mardi menunggu pemain untuk keluar lapangan dahulu sebelum memberikan kartu, dan saya pikir ini ada rules yang benar. Kartu kuning bagi Daniel Junaidi, kartu kuning kedua bagi PSS Pekanbaru, dan membuat Daniel Junaidi pun juga akan absen di pertandingan berikutnya menghadapi Persitara, Bung. Okto Maniani kali ini. Masih Okto Maniani, kita lihat. Wow. Okto Maniani. Ya, kita melihat aksi seorang Okto Maniani sangat merepotkan lini belakang PSPS Pekanbaru. Sering memaksakan Dedi Gusmawan maupun Agus Cima Iya. untuk menghentikan, dan kita melihat di sini tampak Pasnya bola, berikan bola daerah. Terupas tadi maksudnya kepada Iya. Prince Kabir Belo. jelas sekali kita melihat di sini bagaimana Banaken justru sedikit mengutik kaki seorang Prince Kabir Belo. Ya, kita melihat umpan yang diberikan Tantan sangat baik. Ya, sedikit kita melihat Ya, inilah dia. Diego Mendieta. Ya, kita lihat sebuah pelanggaran terjadi. Dan tendangan penalti tampaknya akan diberikan bagi Persitara Jakarta Utara. Ya, belum terlihat jelas. Sebuah tendangan yang cukup baik. Oh, saya pikir ini memang sebuah pelanggaran. Jakarta Utara dengan skor 3-2. Oh, Kita lihat Herman Zumafo Evandi. Masih beringis kesakitan, kita lihat. Nah, dia Herman Zumafo Evandi. Dan tanya lambat berebut bola dengan Rifki Modokompit. Ya, kita melihat ya memang Herman adalah iya, dengan berbalik unggul, tuan rumah Persitara belum bisa bernafas lega karena masih lama waktu pertandingan. Masih perlu berhati-hati untuk tidak kembali. pemain yang memang sudah cukup berpengalaman namun juga perlu diuji. Oh, Nah, dia kembali pelanggaran dari dua pemain yang sama-sama telah mengantongi kartu kuning, Okto Maniani dan juga Daniel Junaidi. Kita akan lihat keputusan apa yang akan diambil oleh Ya. wasit Mardi. Dua pemain masih terkapar. iya, mulai terlihat kelelahan sehingga tempo atau tensi permainan mulai meningkat. Ya, cukup keras kita melihat pelanggaran yang dilakukan oleh Daniel Junaidi kepada seorang Okto Maniani. Betul. Kita melihat dalam perebutan bola tersebut tampak melakukan penyerangan. Kali ini pertahanan PSPS Pekanbaru, namun kembali ada sebuah duel tampaknya. Supriyadi masih beringis kesakitan. Nah, dia kita lihat mana Supriyadi. Nampaknya harus ditandu keluar lapangan. Pemain yang ya kita Ya, terlihat jelas
Supriyadi diinjak temannya sendiri. Oleh Firdaus Ramadan. Ya.